Sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami, Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bahkan bukan hanya dengan tubuh yang sehat, bahkan Engkau menuntun perjalanan kami dari rumah hingga ke gereja dengan selamat. Meskipun mungkin ada jarak kami dari rumah hingga ke gereja itu dekat, tetapi kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pelindungan-Mu, dan atas kesempatan kami boleh melihat hari yang baru, dengan berkat yang baru, dengan situasi yang baru. Terima kasih ya Bapak, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar kiranya Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami, dan persiapkan hati dan pikiran kami supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah hingga 100 kali lipat. Berkati baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi saya merasa lebih mantap, ya kan, karena saya sesuai dengan mimbarnya Bapak Ibu. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, pas. Jadi saudara sekalian, beberapa waktu yang lampau saya mendengar ada pertemuan antara pengusahanya ini saya kenal, pengusaha yang menurut saya bukan cukup kaya tapi sangat kaya, dengan hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka rapat, mereka rapat untuk satu organisasi yang sangat besar, yang menaungi begitu banyak sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Jadi sekolah-sekolah ataupun STT-STT dibawahi oleh organisasi ini. Kemudian ketika mereka rapat, singkat cerita, ada satu hamba Tuhan yang mengatakan begini, oke, sekarang kami ada kebutuhan. Sekarang organisasi ini butuh kebutuhan yang cukup besar, ya kan, ada berapa ratus juta, bahkan sampai 1 M. Akhirnya ditanya, bagaimana? Ada yang mau membantu, ada yang mau menyumbangkan dana untuk organisasi ini? Dan semuanya terhening, termasuk pengusaha ini. Terus kemudian hamba Tuhan yang menawarkan ini kemudian mengatakan seperti ini, oke, saya kasih berapa ratus juta, langsung dia kasih, dia menunjukkan yang pertama kali bahwa oke, kalau nggak ada yang mau berpartisipasi, biarlah saya yang berpartisipasi terlebih dahulu. Jadi dia memberikan teladan, dia kasih uang. Terus kemudian dalam sekejap, pengusaha ini mengatakan, saya juga mau kasih, saya mau kasih juga. Dan nominalnya apa Bapak Ibu? Sama dengan hamba Tuhan yang hamba Tuhan itu berikan, ratusan juta, sama. Terus kemudian saya mendengar, kenapa? Atau apa motivasi dari pengusaha ini memberikan? Dan saya dengar, katanya sempat ada celetukan. Masa hamba Tuhan bisa kasih ratusan juta, tapi pengusaha nggak bisa kasih? Apalagi pengusaha kaya. Jadi dengan kata lain, pemberian ini oleh pengusaha ini itu didasari dari, saya malu. Ini hamba Tuhan loh, bukan pengusaha, tapi bisa kasih ratusan juta. Masa saya nggak bisa? Saya sebagai pengusaha yang jauh lebih kaya daripada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Masakan saya nggak bisa kasih ratusan juta. Jadi dia malu. Jadi motivasi dia memberi karena dia malu. Motivasi dia memberi supaya dia dilihat bahwa dia tidaklah miskin, bahwa dia juga baik, dia juga generous. Jadi motivasinya seringkali ketika kita memberi, seringkali motivasi kita ketika kita memberi itu dikarenakan dari orang lain memberi terlebih dahulu, baru kita memberi. Kita merasa panas, kita merasa malu, kita merasa kehilangan muka kalau kita tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, kita memberi. Tapi memberi bukan benar-benar dari hati kita terdalam. Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Tuhan, aku ingin memberikan apapun yang aku bisa untuk kerajaan-Mu. Motivasinya bukan itu, tapi motivasinya apa? Saingan. Kalau orang bisa memberi, saya juga harus memberi. Kalau orang lain memberi banyak, saya juga harus memberi banyak. Kalau tidak,
Bagaimana reputasi saya? Kita memikirkan reputasi kita, kita memikirkan wajah kita memikirkan status kita. Jadi dengan kata lain, kita memberi karena kita mencintai diri kita sendiri, bukan karena mencintai Tuhan. Ketika kita memberi karena kita mencintai diri kita sendiri, bukan karena mencintai pekerjaan Tuhan. Seringkali ketika kita memberi karena kita mencintai diri kita sendiri, bukan mencintai manusia-manusia yang membutuhkan pertolongan. Seringkali kita memberi karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingin dipuji, kita ingin dilihat, dan kita ingin dihargai. Apalagi kalau kita berikan 1M, langsung dikatakan, Pak Randy, saya mau persembahan saya 1M, masukkan ke warteg gereja. Kalau bisa diumumkan selama 6 bulan berturut-turut. Kita ingin dipuji, kita ingin dilihat. Karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Dan yang menariknya adalah, pemberian seperti ini diungkapkan oleh Yesus di dalam Lukas 14 ayat 7 hingga ke 14. Lukas yang kita sudah baca. Nah, sekarang kita akan bahas dulu Bapak Ibu. Kita akan bahas dulu situasinya, latar belakangnya seperti biasa. Jadi situasinya ketika Yesus memberikan teguran ini Bapak Ibu, situasinya di mana Bapak Ibu? Tempatnya adalah salah satu rumah dari para pemimpin Farisi. Jadi dengan kata lain, tempatnya orang yang mengundang Yesus datang ke rumahnya, ini bukan merupakan orang biasa, bukan merupakan jemaat awam, bukan orang Farisi saja, tetapi dikatakan apa? Salah satu pemimpin Farisi, salah satu pemimpin. Jadi bukan hanya orang Farisi, tetapi pemimpinnya. Wah, ini luar biasa. Ini jadi dengan kata lain, ini adalah rumah hamba Tuhan yang luar biasa, top. Rumah teolog dari para teolog. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kita lihat tempatnya. Ini ternyata rumahnya hamba Tuhan. Lalu berikutnya, waktunya pada hari Sabat. Nanti saya akan jelaskan apa hubungan dengan hari Sabat. Lalu komunitasnya, mereka di dalam ayat yang ke-1. Lukas 14 ayat ke-1. Dan kemudian dikatakan siapakah mereka ini? Lukas menjelaskan, mereka ini adalah ahli-ahli Taurat dan para Farisi. Kemudian dikatakan kemungkinan besar mereka ini jugalah para undangannya. Jadi orang Farisi ini, pemimpinnya, teolog dari para teolog, mengundang teman-temannya, ahli-ahli Taurat dan juga para Farisi. Jadi ini hamba Tuhan, teolog mengundang hamba-hamba Tuhan. Dan di sini kita melihat Yesus hadir di sana. Sekarang kita masuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita melihat judulnya dengan kata lain adalah mengasihi diri sendiri, self-center atau self-sacrifice. Jadi saudara sekalian, Lukas 14 ayat 7 sampai 14 itu kebagi atas dua. Yang pertama bicara tentang pesertanya, yang kedua berbicara tentang pengundangnya. Dua-duanya kena masalah. Ya kan, dua-duanya ditegur sama Yesus. Dua-duanya sama-sama egois. Nah itu dia, ini menarik. Siapakah kita? Nah kan, kita lihat, kita bahas dulu dari ayat 7 sampai 11. Itu bicara tentang peserta. Dikatakan apa, saudara sekalian? Peserta ini, dia memilih untuk duduk di sampingnya pengundangnya. Kenapa memilih duduk di samping pengundangnya? Supaya bisa dilihat. Wah ini orang hebat, wah ini orang beken gitu kan. Bisa dekat dengan para pemimpin, iya kan. Bisa dekat dengan pengundangnya, bisa dekat dengan orang terhormat. Berarti ini adalah orang yang luar biasa. Ini persoalannya. Banyak sekali dari antara kita pengen sekali duduk di bawah, bukan di bawah ya, di samping. Di samping dari orang-orang yang ternama, supaya kita bisa dilihat, wah ini luar biasa. Contoh, saya ketika di Amerika Serikat, waktu itu Presiden Donald Trump itu lagi kampanye. Dan kebetulan dia lagi kampanye di Livonia, Michigan. Dan saya itu kebetulan memang pada waktu itu saya lagi di tempat teman saya juga di Michigan. Terus teman saya ngajak saya, ayo kita pergi lihat kampanye Donald Trump. Meskipun Donald Trump itu bisa menang, bisa enggak ya. Tapi coba kita datang. Saya pikir, mantap juga ya, orang Indonesia bisa melihat Donald Trump, ya kan, dari jauh. Terus bisa foto, bisa rekam. Terus akhirnya ketika saya datang, saya terpikir, oh alangkah baiknya gitu kan. Kalau misalnya orang Indonesia ini yang tidak dikenal, bisa foto bareng dengan Donald Trump, di sampingnya begitu.
Wah, saya berpikir seperti itu. Terhormat sekali. Dan saya akan post. Mungkin saya akan bukan hanya post, tapi bahkan jadikan saya, profile picture saya. Untuk seumur hidup begitu kan. Philip Chia pernah foto dengan Donald Trump. Tetapi apa daya, Donald Trump itu dikelilingin oleh pengawal-pengawal. Jadi saya nggak bisa. Lalu berikutnya, di situ begitu banyak orang yang berjubel gitu, mengantri. Ia akan melihat, dan ketika mereka sudah berjubel mengantri, mereka pun juga tidak bisa ambil foto dengan Donald Trump di sampingnya. Jadi dengan kata lain, saya pun ya kan ketika dalam situasi tersebut saya ingin sekali gitu, saya ingin sekali ketika bersama dengan orang terhormat, saya ingin berada di sampingnya, saya ingin dilihat. Karena berada di samping orang penting, berada di samping orang terhormat, berada di samping orang yang luar biasa, kita akan dilihat juga. Siapakah orang ini bisa ada di sampingnya? Siapakah orang ini bisa berada di dekatnya? Kita juga akan mendapatkan apa? Pengakuan. Karena kita ingin diakui, kita ingin dihargai, bahkan kita ingin dipuji. Tetapi itu persoalannya. Perhatikan, bukan hanya mereka memilih, dikatakan apa? Pilihan ini sebetulnya ketika ada kata memilih, itu berdasarkan dari preferensi mereka yang signifikan. Itu berdasarkan dari hati mereka sendiri. Lalu berikutnya adalah, ini menariknya gini, ketika mereka memilih, nah ini dia mungkin saya agak sedikit teknis, Lukas itu menggunakan imperfective aspect. Maksudnya apa itu imperfective aspect? Jadi ketika mereka memilih, mereka itu digambarkan dalam pemilihan itu ada seperti kayak berantem begitu loh. Mereka ada seperti berantem dan mereka komunikasi. Dan itu dilihat, ada progresnya di mana mereka berdiskusi, mereka rebutan, dan mereka itu ingin mendapatkan tempat yang terhormat. Itu digambarkan dengan imperfective aspect. Jadi disoroti. Jadi bukan satu kesimpulan, tapi disoroti sebagai suatu progres waktu. Di mana di dalam waktu tersebut adanya dinamika pemilihan tersebut. Itu diungkapkan. Bayangkan saudara sekalian, siapakah yang rebutan ini? Siapakah yang ingin mendapatkan tempat terhormat ini? Siapakah? Saudara sekalian, yang menariknya adalah berdasarkan konteksnya, itu bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri. Saudara sekalian, mungkin kita harus memikirkan bagaimana ketika kita ikut Tuhan. Apakah kita memikirkan diri kita sendiri ketika kita ingin datang ke gereja? Apakah kita memikirkan diri kita sendiri? Ketika kita melayani, apakah kita memikirkan diri kita sendiri? Ketika kita terlibat di dalam pelayanan, apakah kita memikirkan diri kita sendiri? Kita memikirkan diri kita sendiri, apa yang kita dapat, keuntungan apa yang saya akan dapat, pujian apa yang akan saya dapat, penghargaan apa yang saya akan dapatkan. Mikirnya apa Bapak Ibu? Itu berdasarkan preferensi diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Jadi akhirnya fokusnya kepada diri sendiri. Kita terlalu mencintai diri kita sendiri di dalam pelayanan, di dalam beribadah, dan di dalam melakukan apapun. Kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mau mengalah. Sehingga kita tidak mau mengambil posisi terendah. Sehingga kita tidak mau kalau kita tidak dipuji. Setiap kali kita ngomong, kita maunya dipuji. Setiap kali kita ngomong, kita hanya maunya didengarkan. Setiap kali kita bicara, harusnya kita disetujui. Oh, itu berat Bapak Ibu. Ini menandakan apa? Kita terlalu mencintai diri kita sendiri, bukan berkorban. Lalu berikutnya, Yesus mengatakan, untuk peserta ya, dikatakan apa? Siapa yang meninggikan akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri sendiri akan ditinggikan. Jadi Yesus mengatakan kepada kita semua, saudara sekalian, kalau kita merendahkan diri kita sendiri, maka kita akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan akan direndahkan. Jadi Yesus itu ingin mengatakan, hey, jangan fokus ketika kamu melakukan apapun, jangan fokus kepada diri kamu sendiri. Tapi kamu harus fokus kepada yang lain. Jangan fokus kepada diri sendiri. Biarkan orang lain mau berkata apapun, silakan. Biarkan orang lain memberikan pujian atau tidak, silakan. Biarkan orang lain memberikan penilaian apapun, silakan. Yang penting, saya bisa mengorbankan diri saya sendiri. Ketika saya di Amerika Serikat, ini contoh. Ini benar contoh. Ketika saya di Amerika Serikat, saya itu suka dengan gereja kecil. Karena ketika saya datang ke gereja kecil ini mengingatkan dengan gereja di mana saya bertumbuh. Papa saya itu merintis gereja dan gereja itu kecil sekali. Terus menerus kecil, jemaatnya banyak yang pindah, akhirnya kecil. Jadi akhirnya saya suka pergi ke gereja yang kecil. Ketika saya ke Amerika pun, saya mencari gereja yang kecil.
di mana orang-orang itu tidak ada yang mau datang. Tidak ada yang mau datang dan benar-benar di pedalaman. Bayangkan Bapak Ibu, benar-benar di pedalaman. Ketika saya datang ke gereja tersebut, namanya Cedar Grove Baptist Church di Kentucky, di Louisville, Kentucky. Ketika saya datang ke sana, handphone saya selalu tidak ada sinyal. Udah sampai di sana hilang sinyalnya. Nol gitu loh. Dan saya nggak bisa hubungin siapa-siapa. Dan saya pikir, aduh Tuhan, kalau saya di sini tersesat, habislah saya. Dan itu semuanya itu benar-benar ternak semua gitu loh. Iya kan, ladang semua ternak, ada ada kambing, ada kuda malahan. Ada kuda, wah luar biasa. Benar-benar seperti itu. Terus kemudian saya datang berjemaat, akhirnya saya gabung dengan gereja kecil ini. Dan saya ikut Bible study-nya. Jadi sebelum ibadah mereka biasanya ada Bible study. Ketika saya ikut Bible study-nya itu dipimpin, mohon maaf, ini bukannya merendahkan atau bagaimana, tapi saya memang dekat dengan dia. Tapi dia itu tidak lulus, S1 aja nggak lulus. Gitu, S1 nggak lulus, terus berikutnya istrinya juga S1 juga tidak lulus. Nah, ketika saya di sana, ya kan merasa, saya kok dari Indonesia, tapi saya merasa lebih kota daripada Amerika gitu kan ya, daripada tempat tersebut. Terus ketika mereka memimpin, ya kan ada diskusi teologi begitu kan mereka bahas, kan Bible study mereka bahas. Dan menurut saya, ketika waktu itu kan saya sudah dapat doktor kan dari Indonesia, saya pergi ke Amerika dan saya kuliah juga doktor di Amerika. Pas saya datang ke sana, saya melihat, mohon maaf, sepertinya ini penggalian ini nggak begitu dalam, kayaknya saya kesel gitu, seharusnya itu bisa lebih lagi. Terus akhirnya dalam hati saya itu berkecamuk gitu loh, saya itu mendingan saya yang pimpin gitu loh, iya kan, daripada buang waktu, daripada ngomong cetek-cetek, mendingan saya yang memimpin aja gitu loh, lebih baik saya yang beritakan aja firmannya, berikan saya aja yang mengeksposisi Alkitab, saya saja. Tetapi saudara sekalian, Tuhan sepertinya itu mengingatkan saya, bukan seberapa besar pengetahuan kamu, tapi seberapa besar hati kamu. Kamu bisa duduk diam, kamu mendengarkan. Meskipun kamu udah tahu isi firman Tuhan itu, dari A sampai Z, kamu udah tahu. Meskipun kamu lebih pandai daripada pembawa firman tersebut. Meskipun kamu pendidikannya jauh lebih tinggi daripada pembawa firman tersebut. Tapi bisa nggak kamu duduk diam? Duduk diam, mendengarkan seperti itu. Bagi saya, itu pembentukan yang paling hebat. Tunduk, kita diam, meskipun kita bisa bicara, kita diam saja gitu. Dan akhirnya ketika kita selesai Bible study itu, kesel kan, nggak dapat apa-apa nih gua, buang-buang waktu kan, udah jauh lagi, di desa lagi, hilang sinyal, nggak dapat apa-apa pula, kesel juga kan hati ya. Tapi akhirnya saya mikir gini, sekali lagi, yang paling penting adalah, bagi saya itu adalah pengalaman yang paling berharga, salah satu pengalaman yang berharga, di mana saya bisa diam, saya bisa tunduk kepada pemimpin saya bisa mendengarkan pemimpin saya yang terbatas itu, dan saya bisa mendengarkan sampai akhir. Itu butuh kerendahan hati loh. Kebanyakan saudara sekalian apa? Kalau lebih tahu, ya kan orang yang lebih kurang pandai atau yang bodoh itu bicara, maunya apa? Langsung cut aja. Belum selesai ngomong, cut aja. Saya mau ngomong, ini menurut saya pendapat ini lebih bagus. Penggaliannya ini lebih bagus. Kita nggak sabar gitu, kita mau ngomong terus, kita mau cut. Tetapi itu tanda dari kesombongan kita. Mau nggak kita duduk diam? Diam meskipun kita tahu, meskipun kita mungkin orang terhormat, kenal dekat dengan pengundangnya, tapi bisa nggak kita duduk di paling belakang? Bisa nggak kita diam? Bisa nggak kita merendahkan diri? Bisa nggak? Itu berat loh. Kita bisa merendahkan diri kalau kita mengorbankan diri kita sendiri. Di saat kita tahu, kita mengorbankan pengetahuan kita. Di saat kita mau bicara, tapi kita mengorbankan emosi kita. Ketika kita ingin bertindak, tapi kita mengorbankan keegoisan kita. Bisa nggak saudara sekalian? Dan menariknya, setelah Yesus tanda kutip menegur peserta-pesertanya, Yesus juga tegur juga siapanya, saudara sekalian? Pengundangnya ditegur. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dikatakan ayat 12, pengundang memilih, ya kan? Kalau kamu mau mengundang, dibilangkan, atau dengan kata lain, di dalam teks kita, LAI kita, dikatakan apa? Jangan memanggil. Menariknya adalah apa Bapak Ibu? Ketika jangan memanggil, sekali lagi, itu pakai bentuk imperfective aspect. Maksudnya itu apa? Stop. Kesimpulannya apa, saudara sekalian? Pengundang ini
ketika dari aspeknya, aspek Yunaninya, itu kelihatan sekali bahwa pengundangnya ini terus-menerus dia undang orang-orang yang dekat. Sering sekali, ini udah kebiasaan. Jadi sebetulnya dari aspek ini menunjukkan pengundang ini kebiasaannya adalah selalu. Itu ngundangnya orang-orang yang berduit. Lalu berikutnya, ngundang apa saudara sekalian? Orang-orang yang dekat. Motivasinya apa? Supaya apa? Ketika saya undang kamu, kamu itu bisa undang saya kembali atau mendapatkan upah. Seringkali kita seperti itu saudara sekalian. Kalau kita undang pesta orang, kita seringkali undangnya apa? Lihat dulu nih, ya kan? Ini orang nih yang saya undang ini angpaunya berapa, begitu kan? Terkenal nggak angpaunya, kasih gede nggak gitu kan? Kalau kasih gede biasanya, oke, ini balik modal. Iya kan begitu saudara sekalian. Biasanya kita bikin event itu, kita lihatnya siapa orang yang kita undang. Kita bukan memperhatikan jiwa-jiwanya, tapi kita memperhatikan apa? Kita ada balik nggak nih? Cuan nggak kita? Iya kan? Nggak usah cuan lah, setidaknya balik modal udah cukup lah. Kita udah istilahnya kan cecu gitu ya. Puji Tuhan gitu semesta alam. Tetapi ini dikatakan apa? Kamu kalau ngundang, iya kan kalau ngundang itu jangan seegois, maunya diri kamu sendiri. Perhatiin nggak? Sama temanya. Kalau kamu undang itu jangan fokusnya ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu dapatkan, berapa banyak materi yang akan kamu dapatkan, dan kamu akan diundang lagi apa enggak? Upahnya kamu dapat apa enggak? Jangan fokus ke situ, kamu harus stop. Itu dia imperfective aspek. Kamu punya kebiasaan seperti itu, kalau ngundang itu lihat orang. Nilainya, kategorinya, ini kategori orang yang bagus, yang jelek, yang kaya, yang miskin. Jangan undang orang itu dengan kategori seperti itu. Kamu harus stop. Gitu. Dikatakan apa? Ditegur sama Yesus. Iya kan? Ada teguran negatif. Mereka memanggil engkau kembali dan upahnya kembali kepadamu. Jangan mikirin itu. Kalau mau berkatin orang, berkatin. Jangan mikirin balik apa enggak. Dan ini saya teringat dengan mama saya punya ajaran. Mama saya mengatakan begini, Philip, kalau kamu kasih pinjam uang kepada orang, kamu harus ingat, kamu harus siap, kamu kasih pinjam, itu kamu kasih dia. Kasih dia, jangan diingetin gitu, kok diingetin itu makin nyesek. Iya kan, kamu udah pinjemin orang uang, udah kasih aja gitu loh, jangan dipikirin. Karena kemungkinan besar mereka itu tidak bisa mengembalikan. Jangan diingetin, kapan mereka kembalikan, terus dengan bunganya lagi. Kamu udah lewat nih 3 bulan, mana bunganya nih ada nih, bank aja ada bunganya, masa saya nggak ada bunganya? Nggak bisa saudara sekalian, iya kan? Dikatakan apa? Kalau kamu memberikan uang, meminjamkan uang, berikan saja. Dan cilakanya ketika saya di Amerika, saya nggak tahu ini loh. Kata mama saya, kata nenek saya, dulu saya itu muka orang kaya gitu loh. Jadi saya itu dipinjemin uang terus loh. Yang saya bingungnya adalah saya dipinjemin uang bukan hanya sama orang Asia, tapi juga sama orang Afrika, masih wajar orang Afrika. Lalu berikutnya yang ketiga sama orang bule. Masa orang bule minjem duit sama orang Asia, jelas sekali rupiah kalah sama dolar kan. Tapi saya bingung, saya dipinjemin terus gitu loh. Dan akhirnya ketika saya dipinjemin, saya ingat gitu loh. Saya ingat kata-kata mama saya, pinjemin, kasih. Tapi tetap berat. Apalagi kita kebutuhan terbatas gitu kan ya. Untuk sebulan ke depan kita terbatas gitu kan. Kita mikir gitu loh. Tapi saya selalu mengingatkan gitu, memberi bukan karena saya itu akan dapatkan sesuatu balik in return gitu loh, bukan. Tapi saya memberi karena apa? Karena saya mengasihi orang itu. Saya mau mengorbankan diri saya, bukan karena kepentingan saya. Lalu berikutnya, ini yang paling berat. Ketika kamu memberi, ingatlah, kamu itu jangan fokusnya kepada upah duniawi, tapi kepada upah di surga. Oh ini berat loh. Karena kebanyakan kita mengatakan seperti ini, Tuhan jangan bicara deh tentang upah di surga. Di dunia aja saya masih sekarat, di dunia aja saya masih melarat, di dunia aja saya masih bergumul, masa bicara tentang upah di surga? Dunia aja Tuhan. Tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita berikan itu harus terfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Dan lalu adalah kita memfokuskan kepada upah surgawi, dan itu berat loh. Karena kita selalu, kehidupan kita sehari-hari kita nonton, kita baca, kita dengar, itu semuanya adalah dunia. Dan itu sangat berat. Kita bisa memikirkan upah surgawi. Bagi kita justru upah surgawi itu lebih kecil nilainya daripada upah duniawi.
Tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu ketika memberikan, fokuslah kepada kekekalan. Sekali lagi, fokuslah kepada kekekalan, bukan kepada sekarang. Apa yang akan kalian dapatkan. Saudara sekalian, ini sekali lagi berat. Saya teringat, ini kisah salah satu yang menyedihkan selama saya di Amerika Serikat. Jadi saya itu sering diundang sih. Tapi saya juga sering menolak. Tapi beberapa kali saya pergi ke pesta, saya diundang oleh teman saya ke pesta, ini benar-benar orang bule yang bisa dikatakan mungkin nggak percaya Tuhan ya, percaya atau nggak, ya mereka orang Kristen sekali, ya mereka orang Kristen, tapi saya tidak tahu bagaimana tingkat kerohanian mereka, saya tidak tahu, karena saya ya hanya sekilas saja melihat. Jadi mereka mengundang teman saya, katakan teman saya ini A, sekali lagi ya, teman saya ini A dan saya teman dekat dengan teman saya ini yang A. Jadi ada pesta yang besar, ini mengundang teman saya yang si A. Ya kan, datang dan teman saya mengundang saya. Kita datang, kita pesta. Kita lihat kan, saya lihat mereka ada minuman begitu banyak, mereka ada makanan begitu banyak. Terus ditanya, kamu lapar, kamu apa? Pesan aja, nanti saya yang bayar. Pemilik pesta ini, nanti saya yang bayar. Wah, luar biasa. Saya pikir ini luar biasa sekali ya. Jadi uang itu nggak ada serinya, dan mobil-mobilnya itu keren sekali. Rumahnya di Amerika indah sekali. Yang menariknya adalah apa? Kalau nggak salah saya datang ke pesta itu tahun 2019 ya. Tahun 2020 kita ada COVID ya. Kita ada COVID. Dan berikutnya teman saya yang A ini, ketika COVID dia kehilangan pekerjaan. Teman saya yang A ini. Lalu berikutnya bukan hanya dia kehilangan pekerjaan, tapi dia juga nggak ada uang. Habis. Yang ketiga, bahkan mobilnya itu mogok di tengah jalan, dia itu nggak punya uang untuk beli bensin, untuk memperbaiki mobilnya, bahkan untuk panggil ini ya, kayak mobil derek gitu loh, nggak bisa, nggak punya uang. Jadi akhirnya dia minta teman saya yang A minta teman kami yang B untuk menolong gitu, taruh aja di pinggir jalan gitu loh, karena nggak mampu, nggak ada duit sama sekali. Yang cilakanya adalah yang saya sedih, saya nggak tahu, sampai dia kasih tahu saya. Ternyata berbulan-bulan pas masa COVID itu benar-benar semuanya itu lockdown Amerika Serikat, itu teman saya ini, teman A, itu dia nggak punya uang untuk beli makanan. Jadi setiap hari, dia itu hanya nangis sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya makanan. Dan dia tiap hari cuman makan apa? Nggak ada makan apa-apa, dia hanya minum air putih. Untungnya air putih di Amerika Serikat, khususnya di Louisville, Kentucky itu bersih. Jadi saudara sekalian tuh bisa minum tuh lewat keran gitu. Bisa langsung minum gitu. Kalau di Indonesia udah COVID, nggak ada pekerjaan, nggak ada makan, minum air keran, udah langsung Bapak Ibu ketemu surga. Di surga kan, pas buka mata, di surga ketemu Yesus gitu loh. Iya kan? Berat. Jadi dia tiap hari berbulan-bulan dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak punya uang, saya nggak ada pekerjaan, bahkan kontrakannya aja dia nggak bisa bayar, sewanya dia nggak bisa bayar, berbulan-bulan dia nggak bisa bayar. Bahkan makanan pun dia nggak ada, dia hanya minum saja, minum air putih setiap hari. Dan akhirnya saya di tahun 2021 akhir, ketika keadaan dia mulai baik, saya tanya sama dia sudah dapat pekerjaan dan sebagainya, saya tanya, terus bagaimana dengan teman kamu yang undang kamu pesta itu loh, yang begitu banyak uang? Dia bilang kepada saya, meskipun mereka satu ras, satu etnis, satu warna kulit, dia mengatakan kepada saya, mereka nggak peduli. Mereka hanya mau party aja, kalau ada teman yang susah, mereka nggak mau peduli, mereka nggak mau bantu. Dan teman saya ini yang sudah minta kepada orang kaya ini, yang selalu bikin pesta, hampir tiap minggu udah pesta. Nggak mau kasih, $100 pun nggak mau kasih, $50 pun nggak mau kasih. Saudara sekalian, itu menghentak saya gitu. Bahwa kita seringkali itu berbuat kebaikan itu, kita mengundang itu ada maksudnya. Kita memanggil orang ada maksudnya, dan cilakanya apa? Ketika kita berteman dengan seseorang pun, seringkali kita punya maksudnya, dan itu paling menyakitkan. Ketika saya sudah pulang ke Indonesia, saya udah tahu,
Ada teman-teman dari situ ya, Amerika Serikat, saya tahu setiap kali mereka hubungin saya, cuma satu. Memang selalu dimulai dengan pertanyaan, how are you gitu kan. Tapi selalu ujung-ujungnya, kalimat terakhirnya, pasti ada minta bantuan. Dan itu menyakitkan buat saya. Itu menyakitkan buat kita, kalau kita di posisi itu. Karena orang mau berteman dengan kita, karena ada maunya. Orang mau meluangkan waktu bersama dengan kita, kalau kita bisa kasih sesuatu ke mereka. Kalau nggak ada, mereka meninggalkan kita. Dan itu menyakitkan. Biarlah hari ini kita belajar sama-sama. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita memanggil orang, bahkan ketika kita berpartisipasi, jangan mau dilihat. Jangan mikirkan apa yang saya dapatkan. Itu namanya bisnis Bapak Ibu. Kalau kita datang ke gereja, mikirkan apa yang saya bisa dapatkan, itu bisnis. Tuhan itu bukan pebisnis, tapi Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Meskipun Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan tetap setia kepada kita. Marilah kita sama-sama kita belajar untuk seperti ini. Ketika kita memberikan kebaikan, biarlah kita mengorbankan diri kita sendiri. Karena sekali lagi, kebaikan yang sejati itu menuntut pengorbanan yang sejati. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berterang banyak surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau Engkau boleh mengingatkan kami akan firman-Mu. Seringkali kami melakukan segala sesuatu, berbuat kebaikan, berteman, ataupun melayani karena kepentingan diri kami sendiri. Kami ingin dipuji, kami ingin dilihat, kami ingin diperhatikan, dan kami ingin mendapatkan keuntungan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami pada hari ini, menegur kami, mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami harus mengorbankan diri kami di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Bukan fokus kepada diri kami sendiri, tapi fokus kepada Engkau. Bukan fokus kepada diri kami sendiri, tapi fokus kepada pelayanan-Mu. Bukan fokus kepada diri kami sendiri, tapi fokus kepada orang yang akan kami layani. Tuhan, kami tahu bahkan teks ini mencatat bahwa hamba-hamba Tuhan pun gagal. Tetapi ingatkan kepada kami bahwa kami tidak mau gagal. Kami ingin belajar seperti Yesus yang mengorbankan diri secara utuh, secara penuh untuk kami semua. Meskipun kami sudah berdosa, meskipun kami tidak bisa memberikan apapun, tapi Yesus tetap mengorbankan dirinya untuk kami. Biarlah pengorbanan Yesus itu boleh menjadi teladan, menjadi penguat, menjadi motivasi kami untuk boleh melakukan pengorbanan kebaikan yang sejati, yaitu berdasarkan seperti Engkau, seperti Yesus sudah memberikan yang terbaik. Meskipun kami tidak layak, meskipun kami tidak bisa memberikan apapun, tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik, bahkan hidupnya sendiri untuk kami. Biarlah kami boleh belajar seperti Yesus. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman ini dalam hati setiap kami, ingatkan kami ketika kami berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi di dalam gereja dan di dalam pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.